Oke, sampai jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya ya. Halaman 198 bagian B untuk nomor 2 sampai nomor 4 ya. Kemarin saya sudah bahas nomor 1 ya. Oke, nomor 2 kita mulai. Tabel berikut menunjukkan data biaya promosi suatu produk dan hasil penjualan produk tersebut. Nah, kita boleh buat yang ini untuk X ya, yang ini untuk Y ya. Nah, di sini katanya hitunglah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Oke, kita tulis ulang. Di sini x-nya itu kan 7, 8, 9, 10, 15. Y-nya itu 8, 10, 12, 15, 20. Kita tulis XY, kita kalikan X sama Y. 7 kali 8, 56, 8 kali 10, 80, dan seterusnya ya. Saya langsung tulis aja. Oke, kemudian kita pangkat 2 kan si X semua ya. 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 2, 64, 9 pangkat 2, 81, dan seterusnya ya. Kemudian Y pangkat 2, ini dapat 64, ini 100, ini dapat 144, ini 225, yang ini 400 ya. Kemudian kita cari sigma X ya, jumlah si X nya itu kita akan dapat 49 ya. Kemudian sigma si Y kita akan dapat 65. Ini sigma si XY kita jumlahkan ya, 694 ya. Sigma itu maksudnya jumlah ya, berarti jumlah si X pangkat 2 atau sigma X pangkat 2 kita akan dapat ini 519. Kemudian sigma Y pangkat 2 kita akan dapat 933. Oke ya. Kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-rata X itu kan sigma X per N-nya ya. N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Datanya ada 5. Berarti ini sigma X-nya 49 per 5. Kita bagikan dapatnya 9,8. Kemudian rata-rata Y. Sigma Y-nya 65. N-nya itu 5. Dapatnya adalah 13. Oke ya. Oke, kita masuk langsung ke rumusnya ya. Rumus dari koefisien korelasi ya. Nah, itu rumusnya itu kan sigma XY dikurang N kali rata-rata X kali rata-rata Y per akar sigma X pangkat 2 dikurang N kali rata-rata X pangkat 2 kali akar sigma Y pangkat 2 dikurang N kali rata-rata Y pangkat 2. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapat tadi. Ini 694 dikurang 5 dikali 9,8 dikali 13 per akar ya. Akarnya ini kita akan dapat ini 519 dikurang 5 dikali 9,8 pangkat 2 kali akar 933 dikurang 5 dikali 13 pangkat 2. Oke, kita bulatkan. Ini kita langsung gunakan kalkulator. Kalau saya ambil 3 angka belakang koma, kita akan dapat, atau saya tulis aja dulu. Misalkan ini hasilnya ini kan ada panjang, saya tulis 0,9754478 ya, dan seterusnya. Saya ambil 3 angka belakang koma, berarti sampai sini aja. Angka 4 ini kan di bawah 5, maka di sampingnya tetap nggak usah ditambah apa-apa. Makanya ini hasilnya 0,975. Begitu ya. Itu untuk koefisien korelasi, ini bagian A ya. Kemudian koefisien determinasi berarti kita pangkat 2 kan. Berarti kita akan dapat itu 0,975. Kita pangkat 2 kan, kita akan dapat hasilnya. Ini saya buat 3 angka juga belakang koma ya. Itu kurang lebih 0,951 ya. Kalau dalam persen itu 95,1% ya. Sebenarnya 95 aja udah boleh dibuat ini ya, karena 0,1 terlalu kecil sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita segini aja. Kemudian kita ke bagian B. Ke bagian B kita akan jelaskan hubungan antara biaya promosi dan hasil penjualan produk. Nah, di sini kita akan jelaskan hubungan berdasarkan koefisien determinasi ya. Kalau kita hubungkan berdasarkan koefisien korelasi, maka beda ya hasilnya ya. Maksudnya beda kalimatnya aja ya. Jadi di sini saya akan gunakan
hubungannya berdasarkan hasil dari koefisien determinasinya. Nah, di sini rentangnya ini termasuk sangat kuat ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Artinya biaya produksi biaya promosi, sorry ya. Ini biaya promosi maksudnya. Biaya promosi berpengaruh sangat kuat ya, berpengaruh sangat kuat terhadap apa? Terhadap besar hasil penjualan. Yaitu sebesar 95,1%. Kita boleh tulis seperti ini ya. Nah, jadi biaya promosi berpengaruh sangat besar ya, sangat kuat ya terhadap besar hasil penjualan, yaitu sebesar 95,1% pengaruhnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, nomor 3 di sini kita akan membuat gambar diagram pencar ya dari tabel di atas yang bagian 3A ya. Oke, di sini kita tulis suhu udara sumbu X, oke, kemudian jumlah pengunjung sumbu Y. Nah, selanjutnya kita gambarlah grafik koordinat kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y ya. Yang X itu untuk yang sumbu mendatar yang ini ya, sedangkan sumbu Y itu yang tegak. Oke, selanjutnya di situ yang paling kecil suhu udara kan 25. Yang kembar tulis satu aja, kita tulis 25. Kemudian kita bikin tambah-tambah 5 berarti 30 ya. Kemudian 35. Lalu habis 25 kan 27. 27 kan kira-kira di sini ya. Selanjutnya itu 28. 28 di samping 27. Oke, lalu itu 31. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang sumbu Y-nya, jumlah pengunjungnya yang paling kecil itu kan 360 ya. Jadi kurang lebih saya buat dulu sini 350. Nah, tambah-tambah 50 maka di sini 400. Kemudian 450. Kemudian 500. 550. Ini 600. Oke, 650. Gitu ya. Oke, yang pertama 25 dengan 640. Jadi kira-kira di sini ya 640 ya. Oke, saya tarik garis tegak ya ke atas dari 25. Kemudian berhenti di 640, tarik garis pendatarnya. Oke, itulah titik potongnya ya. Titik koordinatnya ya. Kemudian 28 dan 20. Kira-kira di sini 620 ya. Kita agak aja yang sesuai ya. Oke, kita boleh tarik dan mendatar dulu, kemudian tegak dari si 28 ini. Oke, kemudian 30, 540. Kira-kira di sini 540 ya. Oke, sama. Kita tarik garis tegak dulu dari 30. Oke, kemudian tarik garis mendatar dari 540. Oke, kita tandai dengan titik tebal ya. Oke. Kemudian 30, 480. 480 kira-kira di sini ya. Oke, langsung tarik aja garis mendatarnya ya, karena sudah ada dia garis tegaknya. Oke. Kemudian 27, 580 ya. Oke. 580 kira-kira di sini. 70 ini ya, kita tarik garis tegak ya. Oke, tarik garis mendatar dari 580. Oke, selanjutnya 25, 6, 10. Nah, 25 sudah ada, 6, 10 kira-kira di sini ya. Langsung tarik aja garis mendatar dari 6, 10. Oke, di sini ya. Oke, kemudian 31, 360. Oke, kira-kira 360 di sini ya. Tarik garis mendatar ya. Baru tarik garis tegak dari 31.
Oke, selesai. Ini adalah diagram pencar dari tabel yang ada pada soal ini ya. Oke ya, seperti ini cara menggambarnya, kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjut ke bagian B ya, saya hapus dulu. Oke, kita ke bagian B. Nah, di sini saya sudah jawabkan lah, saya sudah buat tabel ya. Di sini X-nya saya sudah tulis, Y-nya pun juga ya, X-Y perkaliannya, perpangkatannya saya sudah tulis. Kemudian jumlah X-nya, jumlah Y, jumlah XY, dan semuanya saya sudah tulis ya. Kita masuk ke rumus aja, langsung korelasinya ya. Sigma XY dikurang N kali rata-rata X kali rata-rata Y per akar dari sigma X pangkat 2 dikurang N kali rata-rata X pangkat 2 kali akar sigma Y pangkat 2 dikurang N kali rata-rata Y pangkat 2. Oke, tinggal masukkan angka yang sudah ada. Oke, kita akan dapat ini 10, 60, 30 kurang 7 kali 28. Oke, kemudian kali 547,14. Kita bagikan akar itu 5524 dikurang 7 kali 28 pangkat 2 kali akar 2154 100 dikurang 7 kali 547,14 pangkat 2. Kita langsung hasilin ya pakai kalkulator ya. Saya ambil 3 koma dapat negatif 0,833 kurang lebih ya. Jadi koefisien korelasinya negatif 0,833. Kemudian kita pangkat 2 kan ya untuk mencari koefisien determinasi. Sama, saya ambil 3 angka belakang koma, kita akan dapat 0,694 atau sekitar 69,4%. Itulah koefisien determinasinya ya. Oke, bagian C. Apakah suhu udara berpengaruh terhadap jumlah pengunjung? Jawabannya iya ya. Suhu udara berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Taman wisata maksudnya ya, sebesar 69,4%. Begitu ya. Jadi itu kira-kira seperti itu cara menyatakannya ya. Kita lanjut ya. Oke, nomor 4. Oke, kita baca dulu ya. Ada 4 orang mahasiswa menyelidiki korelasi antara tinggi badan dan tekanan darah. Mereka mengumpulkan data dari responden yang sama, tapi mahasiswa 1 dan 2 menggunakan satuan cm dan mahasiswa 1, 3, dan 4 menggunakan satuan m untuk tinggi badan. Oke, kemudian mahasiswa 1 dan 3 menggunakan variabel x untuk tinggi badan dan y untuk tekanan darah. Sedangkan mahasiswa 2 dan 4 sebaliknya. Apakah keempat mahasiswa akan memperoleh nilai koefisien korelasi yang sama? Jika ya, jelaskan alasan Anda. Jika tidak, nah siapa yang mendapatkan hasil yang berbeda? Oke, di sini saya sudah jawab juga ya. Jadi jawabannya di sini adalah iya. Keempat mahasiswa akan memperoleh koefisien korelasi yang sama. Karena koefisien korelasi persen digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel dan tidak bergantung pada skala atau satuan pengukuran. Nah, jadi di sini kan mas 1 dan 2 kan dia pakai satuan cm, sedangkan yang 3 dan 4 menggunakan satuan meter. Itu nggak mengubah hasil koefisien korelasi ya, karena dia nggak bergantung pada itu ya. Oke ya. Nah, di situ dia. Kemudian di sini katanya perbedaan variabel juga tidak akan mempengaruhi nilai koefisien korelasi, karena koefisien korelasi bernilai sama antara x dan y atau y dan x. Maksudnya kalau dibalik itu tetap sama. Nah, oke, saya misalkan ini mahasiswa 1 dan 3 ya. Nah, misalkan di sini x, y. Oke, ini saya hapus dulu ya. Saya ganti ke hapus. Itu untuk tinggi badan kita tulis dulu ya, tinggi badan untuk mahasiswa 1 dan 3. Tinggi badan dia X. Kemudian tekanan darah
dia Y. Nah, di sini untuk mahasiswa 2 dan 4, 2 dan 4, sebaliknya ya. Di sini tekanan darah yang X sebagai X, sedangkan tinggi badan dia sebagai Y. Nah, itu maksud dari keterangan soalnya dibalikkan. Nah, jadi misalkan nih untuk mahasiswa 1 dan 3 ya, kita tulis aja coba itu X nya untuk 1, 2, 3, 4 ya. Tinggi badannya, oh salah, ini tingginya sesuai ya. Kalau tinggi 10 nih 20, 30, 40 ya. Kalau tinggi 10 tekanan darah 110, tinggi 20 120, dan seterusnya. Ini misal contoh aja. Kemudian ini saya balikkan, si X nya menjadi 110, 120, 115 dan 130. Si Y nya 10, 20, 30, 40. Nah, ini kalau kita cari koefisien korelasinya itu sama ya, koefisien relasi XY sama dengan koefisien korelasi YX ya. Kalau ditukarkan nggak berpengaruh, kecuali kalau persamaan garis ya, itu nggak boleh tukar. Kalau misalnya persamaan regresi nggak boleh terbalik, tapi kalau koefisien korelasi nggak masalah kalau dibalik-balik ya, begitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sekian dulu.